Hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan meneruskan dengan kisah-kisah yang luar biasa dari bangsa Israel pada saat mereka sedang dipimpin Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Dan di bawah kepemimpinan Musa dan Harun kita melihat bagaimana Allah menyatakan kedahsyatan dan tangannya yang kuat terhadap bangsa Mesir. Dan kita akan masuk di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10, 11, dan 12. Dan di pasal yang ke-10 kita akan melihat ada dua tulah yang diberikan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh Tuhan bagi bangsa Mesir, yaitu pertama atau tulah ke-8 yaitu belalang, lalu kemudian tulah yang ke-9 gelap gulita. Dan kita melihat di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20 berbicara tentang tulah ke-8. Dan kita melihat saudara dari tulah ini ada pernyataan bahwa Tuhan bermaksud bukan hanya untuk Mesir dapat mengerti dan mengetahui bahwa Allah mereka, Allah bangsa Israel adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, tetapi juga Tuhan bermaksud untuk anak cucu dari bangsa Israel. Di ayat 2 dikatakan, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bahwa Tuhan tidak suka bahwa umatnya ditindas. Itulah sebabnya Tuhan seperti membalas kepada bangsa Mesir. Dan biarlah anak cucu dari Israel dapat mengerti bahwa Tuhan yang ada di pihak mereka adalah Tuhan yang luar biasa kedahsyatannya. Lalu akhirnya Tuhan menyuruh kembali Musa dan Harun untuk berhadapan dengan Firaun dan menyampaikan perintah Tuhan atau firman Tuhan kepada Firaun. Dan dikatakan di ayat 3 selanjutnya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Let my people go. Nah, saudara, berita ini yang disampaikan kembali kepada Firaun. Di ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Wow, dahsyat sekali saudara. Dan kalau berbicara semua tumbuhan akan mati, itu berbicara soal kehidupan yang susah untuk berlanjut bagi bangsa Mesir. Lalu pegawai-pegawai itu datang kepada Firaun dan berkata, berapa lama lagi engkau akan membiarkan orang-orang ini menjadi jerat bagi kami? Lalu kemudian akhirnya Firaun juga mulai kelihatannya melunak dan berkata, oke, kalian boleh pergi, tapi siapa-siapa yang akan pergi? Tapi Musa berkata, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak laki-laki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Dan Firaun bilang, oke, boleh pergi tetapi laki-laki saja. Tetapi saudara, kalau Tuhan berbicara, Tuhan bermaksud untuk manusia melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak kurang dan tidak lebih. Lalu kemudian tanpa menunggu lama-lama lagi Tuhan langsung menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya ke udara. Lalu kemudian angin timur
diperintahkan Tuhan untuk bertiup dengan kencang di seluruh Mesir, dan dikatakan seharian dan semalam-malaman, dan besok pagi Mesir semuanya ditutup oleh belalang. Dan Firaun akhirnya datang kepada Musa mengadakan pengakuan. Dia katakan, aku telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Dan dia katakan, oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Nah, saudara, kelihatannya juga bahwa Firaun sudah menderita dengan semua tulah dan sampai tulah ke-8 yang dia lewati itu. Tetapi saudara, kita melihat bahwa selalu dikatakan bahwa Tuhan yang sudah mengeraskan hati Firaun. Sebab itu hati-hati di dalam hidup. Jangan berasa bahwa kita berbuat dosa, dan kelihatannya tidak ada efek apa-apa di dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita juga sebagai umat Tuhan, kita berbuat dosa. Kita berpikir seakan-akan Tuhan tidak pernah menindak saya, dan saya kelihatannya bebas-bebas saja. Berhati-hati saudara, pada saat murka Tuhan turun atas seseorang, maka dikatakan oleh Tuhan, walaupun dia sudah mengalami kesusahan itu dan dia sudah ingin berubah, tetapi kalau Tuhan mengeraskan hati seseorang, itu berarti dia sedang membiarkan orang itu mengalami penghukumannya. Dan dari apa yang mereka alami, bukan mereka yang dapat berkata, tapi orang lain akan melihat Tuhan dan kebesaran Tuhan. Nah saudara, sebab itu mari kita berhati-hati dalam hidup. Lalu kemudian ayat 21 sampai ayat yang ke-29 berbicara tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Dan di situ dikatakan Tuhan tidak menyuruh lagi Musa untuk pergi dan berbicara dengan Firaun, tetapi Tuhan langsung bilang kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya sekali lagi. Lalu kemudian terjadi kegelapan yang luar biasa. Dikatakan tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin melakukan perbedaan di antara umat Tuhan dan umat yang sedang mendapatkan murka dari Tuhan. Tuhan kita Tuhan sungguh luar biasa. Sebab itu kalau ada pilihan di dalam kehidupan saudara untuk melakukan dosa atau berdosa atau berbuat jahat kepada sesama, pilihlah yang baik. Pilihlah untuk melakukan kebaikan. Pilihlah untuk hidup menyenangkan Tuhan. Pilihlah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Dan lalu kemudian Firaun akhirnya memanggil si Musa untuk datang kembali. Lalu dia bilang, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Karena dia bilang, kamu boleh pergi tetapi domba-dombanya ditinggal. Dan Musa katakan tidak bisa, bahkan kamu yang harus menyediakan domba-domba bagi kami untuk kami persembahkan sebagai korban bagi Allah kami. Dan Firaun menjadi marah sekali kepada Musa, sehingga pembicaraan terakhir mereka adalah pembicaraan yang sudah emosi tingkat tinggi. Sampai Firaun berkata, pergilah, enyahlah kau daripadaku. Awas, apabila engkau datang kembali menunjukkan mukamu kepadaku, engkau akan mati. Lalu kemudian Musa juga tidak kalah tegas dan berwibawanya, karena wibawa oleh kuasa Allah. Dia katakan, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Nah saudara yang kekasih, lalu sesudah itu kita tahu bahwa Tuhan akhirnya berencana untuk tulah yang ke-10, yaitu tulah yang terdahsyat sepanjang apa yang kita baca di dalam pembacaan firman Tuhan. Lalu di pasal yang ke-11 kita melihat bahwa Tuhan mulai memberitahukan kepada Musa tentang tulah ke-10 ini, dan juga memberitahukan kepada Firaun tentang tulah yang ke-10 ini, bahwa akan ada satu tulah lagi, dan Tuhan akan membuat bangsa Mesir bukan hanya mengizinkan orang Israel untuk pergi, tapi bahkan mereka akan mengusir, cepat-cepatlah kalian pergi. Dan pada saat itu terjadi, sebelum mereka pergi, Tuhan akan memberkati bangsa Israel
sepertinya Tuhan akan membuat mereka merampasi bangsa Mesir. Dan Tuhan akan membuat orang Mesir akan bermurah hati kepada bangsa Israel. Sehingga pada saat sebelum pergi mereka diperintahkan untuk meminta emas dan perak dan hal-hal yang lain yang berharga agar mereka bawa pergi. Lalu kemudian Tuhan akan membuat orang Mesir bermurah hati. Dan mereka juga akan sungguh-sungguh menghormati bangsa Israel yang akan pergi. Dan sepanjang pernyataan Musa dan kemudian kuasa Tuhan yang berlaku lewat tulah-tulah yang terjadi, banyak juga orang Mesir yang menghargai dan rasa takut ada kepada Musa. Dan luar biasa saudara, pada saat itu sudah diberitakan kepada Firaun, dan Firaun akhirnya marah dan mengusir pergi Musa dari hadapannya. Dan itu sudah pasti terjadi saudara. Dan kata firman Tuhan bahwa pada saat itu datang, pada saat Tuhan akan berjalan di tengah-tengah bangsa Mesir, dan Tuhan akan membunuh semua anak-anak yang sulung, mulai dari tahta Firaun sampai kepada rakyat yang paling bawah, bahkan sampai ternak-ternaknya. Semua firstborn atau yang sulung dari semuanya itu akan dibunuh oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan mengkhususkan bangsa Israel. Lalu kemudian Tuhan mulai berbicara kepada bangsa Israel, berbicara kepada Musa tentang apa yang mereka harus lakukan sebelum waktunya akan tiba. Dan Tuhan berbicara kepada mereka tentang perayaan Paskah. Dan sesudah tulah yang ke-10 ini, mereka akan segera siap-siap dan mereka akan berjalan pergi. Dan saudara, kita melihat di pasal yang ke-12 tentang Paskah ini dikatakan Tuhan kepada Musa. Kita melihat ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah Tuhan menyuruh bahwa setiap rumah tangga akan menyediakan seekor domba atau kambing untuk masing-masing rumah tangga. Tetapi kalau rumah tangganya itu kecil, dia boleh bergabung dengan tetangga yang lainnya sesuai dengan kemampuan untuk memakannya. Karena mereka akan disuruh untuk memakan domba itu untuk disembeli, lalu kemudian mereka makan bersama-sama sebagai makan Paskah bersama roti tidak beragi, lalu sayur pahit, dan itu menjadi makanan Paskah bagi mereka. Lalu kemudian anak domba atau kambing itu harus berumur 1 tahun dan harus disembelih di waktu senja. Lalu kemudian ada yang paling utama, yaitu mereka harus mengambil darah dari domba atau kambing yang disembelih itu, lalu membubuhkan kepada kedua tiang pintu, lalu kemudian di ambang pintu rumahnya sebagai tanda bagi semua orang Israel. Dan itu harus diberi tanda di pintu-pintu orang yang mengadakan Paskah, bukan cuma sembarang pintu, tapi di pintu orang yang melakukan Paskah itu, yaitu makan domba Paskah itu. Lalu mereka pada saat mereka makan, mereka harus dalam keadaan yang siap siaga, dengan jubah, dengan pakaian mereka, dengan pinggang berikat, dengan kasut di kaki mereka, dan juga dengan tongkat di tangan mereka. Mereka harus siap, karena pada saat itu adalah waktunya Tuhan. Mereka harus langsung meninggalkan Mesir. Dan saudara, akhirnya tulah ke-10 itu terjadi pada malamnya. Seperti kata Tuhan bahwa dia akan berjalan sepanjang Mesir dan sekeliling Mesir. Dan dia akan melewati rumah-rumah dengan tanda darah yang ada di kedua ambang pintu, tiang pintu dan ambang pintu dari setiap rumah itu. Tetapi yang tidak ada tanda itu, maka setiap yang sulung, apakah itu manusia atau binatang sekalipun, ternak, mereka semua akan mati tanpa kecuali. Dan saudara, pada malam hari itu terjadi ratap tangis yang luar biasa. Lalu kemudian akhirnya rakyat juga dengan semua orang dari Mesir itu memaksa, akhirnya Firaun sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu dia mengusir pergi bangsa Israel secepatnya dari hadapan mereka. Dan mereka takut bahwa mereka sekali waktu akan binasa semuanya. Lalu kemudian apa yang dikatakan firman Tuhan kepada Musa itu terjadi, dan orang-orang Israel laki-laki dan perempuan mereka pergi, kemudian mereka meminta semua perhiasan emas, perak dan hal-hal yang berharga
surga lainnya dari bangsa Mesir. Lalu seperti kata Tuhan bahwa Tuhan membuat mereka bermurah hati sehingga bangsa Israel seperti merampasi mereka. Dan luar biasa Tuhan. Dan kita akan melihat ke depan. Apa artinya? Kenapa Tuhan membuat ini terjadi? Ingat bahwa Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk apa? Adalah untuk beribadah. Kita dapat melihat diri kita. Tuhan memanggil kita dan melepaskan kita dari ikatan dosa, melepaskan kita dari ikatan kuasa kegelapan, perbudakan dosa, perbudakan iblis, memakai hidup kita untuk melakukan apa yang Dia mau. Tetapi saudara, Tuhan melepaskan kita untuk apa? Agar hidup kita beribadah kepada Tuhan. Dari pengalaman bangsa Israel ini, saya percaya bahwa Tuhan mengajar kita juga. Dan saya dan saudara pada saat itu untuk mengingat bahwa ada tujuan yang jelas Tuhan menyelamatkan kita. Ada tujuan yang jelas Tuhan melepaskan kita dari masa lalu yang suram, masa lalu yang gelap, dari segala ikatan belenggu dosa dan ikatan kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan memberikan kepada bangsa Israel selanjutnya lewat Musa hal-hal peraturan-peraturan khusus bahwa perayaan Paskah ini harus dirayakan turun-temurun selama-lamanya bagi umat Israel. Dan memang sampai saat ini mereka melaksanakannya. Dan perayaan Paskah ini adalah perayaan yang khusus bagi orang Israel atau mereka yang sudah disunat. Tidak apa-apa kalau ada hamba-hamba atau siapapun yang sudah tinggal lama dengan mereka. Kalau mereka mau disunat dan mereka mengikuti kepercayaan bangsa Israel, mereka diizinkan untuk mengikutinya. Sama dengan kita, saudara. Pada saat kita di dalam Tuhan, kita merayakan domba Paskah kita, itu Kristus itu sendiri. Yang sudah datang ke dunia, Dia berkorban bagi kita, mencurahkan darahnya bagi saya dan saudara. Dan kita boleh menikmati seperti perjamuan kudus, kita melakukannya. Dan malam waktu mereka melakukan perjamuan Paskah itu, mereka melakukannya dan itu mereka namakan sebagai malam berjaga-jaga. Sebab itu banyak dari kita mulai dari hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu ada doa, ada ibadah malam berjaga-jaga. Nah saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan pada hari ini lewat pengalaman bangsa Israel dilepaskan Tuhan oleh tangannya yang penuh kuasa yang teracung bagi bangsa Mesir, itu akan memberkati kehidupan kita. Mengerti bahwa Tuhan panggil kita dengan satu tujuan. Dan mari kita hidup hanya melakukan apa yang Tuhan mau, dan lakukanlah dengan benar. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita semua. Tetap semangat, berjuang terus dalam kehidupan susah atau sulit atau senang atau bahagia. Kita tetap hidup di dalam Tuhan, mengucap syukur dan bersuka cita. Amin.